Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 22 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Penyembuh Agung. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Penyembuh Agung. Dan ayat firman Tuhan Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dunia ini adalah suatu rumah sakit kusta yang luas, tetapi Kristus datang hendak menyembuhkan yang sakit, memasyurkan kelepasan kepada para tawanan setan. Dalam dirinya terdapat kesehatan dan kekuatan. Ia memberikan hidupnya kepada yang sakit, yang dirundung malang, mereka yang dirasuk setan. Ia tidak menolak seorang pun yang datang hendak menerima kuasa penyembuhannya. Ia mengetahui bahwa mereka yang memohon pertolongan daripadanya telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ia tidak enggan menyembuhkan mereka, dan ketika khasiat dari Kristus memasuki jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diyakinkan dari dosa, dan banyak orang disembuhkan dari penyakit rohani sebagaimana halnya dengan penyakit jasmani. Injil mempunyai kuasa yang sama, dan mengapa kita tidak menjadi saksi dari hasil yang sama sekarang juga? Kristus merasakan kemalangan setiap penderita. Bila roh-roh jahat mengoyakkan tubuh manusia, Kristus merasakan kutuk itu. Bila demam sedang membakar aliran hayat, ia merasakan sengsara itu, dan ia rela menyembuhkan orang sakit sekarang, sama seperti ketika ia berada di dunia secara pribadi. Hamba-hamba Kristus adalah wakil-wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya dengan perantaraan mereka. Dalam cara penyembuhan juru selamat terdapatlah pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan, ia menyapu mata seorang buta dengan tanah lembek dan menyuruh dia pergi. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yohanes 9 ayat 7. Kesembuhan itu dapat diadakan hanya oleh kuasa penyembuhan agung itu. Namun Kristus menggunakan bahan dari alam yang sederhana. Meskipun ia tidak menyetujui pemberian obat, namun ia membenarkan pemakaian obat-obatan yang sederhana dari alam. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Khalik. Kristus menjadi penunjuk jalan dan guru Israel pada zaman purba, dan ia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan adalah pahala penurutan hukum Allah. Sebagai perenungan, bagaimana Kristus merasakan sakitnya miliaran manusia yang menderita, namun menanggapi setiap orang seolah-olah mereka adalah satu-satunya di bumi. Jadi Yesuslah penyembuh agung. Kadang di dalam doa ketika kita mendoakan orang sakit, kita mengatakan bahwa Yesus itu dokter di atas segala dokter, tabib
di atas segala tabib. Sebenarnya kata tabib ini lebih mengarah kepada kaum awam yang menyembuhkan, ya, bukan kepada dukun-dukun ya. Jadi kalau penyembuh di tradisional di kampung-kampung dapat menyembuhkan penyakit dari obat-obat herbal, obat-obat alam, maka sesungguhnya di balik dokter tradisional itu adalah Yesus. Kenapa? Karena obat yang digunakan adalah obat tradisional, itu obat alam. Itu berarti bahwa yang digunakan adalah obat ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Manusia hanya meracik, tetapi sumbernya adalah dari alam, berarti dari Tuhan itu sendiri. Jadi benar bahwa Yesuslah penyembuh ajaib. Jadi kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kita, bahwa ketika kita mendoakan orang sakit, selalu mengarahkan dia kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah sumber kesembuhan itu. Kalau kita berdoa, katakan kepada yang sakit, apakah engkau yakin bahwa Yesus menyembuhkan? Dan kalau dia katakan dia yakin, maka dia akan sembuh dari sakit yang dia derita. Kadang-kadang ada orang yang sakit sampai kemudian menuju pada kematian tanpa sembuh. Bahkan ketika kita melihat positif dari sisi kematian pun, kita akan mengatakan bahwa semua adalah kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang yang sakit sudah lama menderita dia, dan kemudian dia meninggal, itu berarti bahwa Tuhan justru meringankan sakit yang dia derita. Walaupun demikian tetap kita harus arahkan bahwa dia harus tetap setia kepada Tuhan, sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali dia boleh dibangkitkan dan dia boleh berada dalam kerajaan sorga. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi ini, kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Setiap rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.